Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Anak manusia harus ditinggikan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini membawa kita merenungkan sebuah kalimat yang singkat tapi syarat makna, yaitu sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Dalam Perjanjian Lama, ketika umat Israel memberontak terhadap Tuhan dan digigit ular berbisa, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan meninggikannya di sebuah tiang. Siapapun yang memandang ular itu dengan iman akan sembuh dan tidak mati. Ini adalah tindakan iman akan kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Yesus mengambil gambaran itu dan mengarahkannya kepada dirinya sendiri. Yesus berkata, Anak Manusia harus ditinggikan. Dan kita tahu yang dimaksud adalah salib. Salib yang dulu adalah simbol hukuman dan kehinaan, sekarang karena Yesus Kristus, maka menjadi tanda kasih dan kemenangan. Mengapa Yesus Kristus harus ditinggikan di kayu salib? Karena cinta tidak bisa dibiarkan tersembunyi. Cinta itu harus tampak. Cinta itu harus dinaikkan tinggi, agar dunia melihat bahwa Allah tidak tinggal diam atas penderitaan manusia. Yesus ditinggikan bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipercaya. Di salibnya kita melihat sampai sejauh mana Allah mau berjalan menebus kita. Yesus tidak mencintai kita dari kejauhan. Yesus turun, menderita, disalibkan, dan disitulah Yesus dimuliakan. Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa Kristus telah menyerahkan hidupnya sebagai persembahan kepada Bapa demi keselamatan kita. Maka salib bukan kebetulan, bukan tragedi, tapi kurban kasih yang membawa hidup baru. Apa artinya bagi kita hari ini? Artinya kita pun dipanggil untuk meninggikan Kristus dalam hidup kita, bukan hanya di dalam keluarga, di gereja, tapi juga di rumah,
di kantor, di jalan, di media sosial, di sekolah, bahkan di tempat yang paling sulit dan gelap. Tinggikan Kristus, artinya memuliakan Dia lewat sikap, keputusan, dan kasih kita. Cara kita memuliakan Yesus Kristus dalam hidup kita adalah ketika kita mau memikul salib dengan kasih, yaitu salib keseharian, seperti kesabaran menghadapi orang yang sulit, mengampuni, tetap jujur meski tergoda untuk curang, memberi meski kita sendiri kekurangan. Dan seperti kata Paulus, jika kita mati bersama Kristus, kita pun akan hidup bersama Kristus. Hari ini, mari kita kembali memandang salib Kristus dengan iman, bukan sekedar kebiasaan. Biarkan salib Kristus menyentuh luka terdalam kita. Biarkan salib Kristus menjadi pengingat bahwa kita dicintai sampai sehabis-habisnya oleh Tuhan Yesus, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Maka mari kita belajar hari demi hari untuk meninggikan Tuhan Yesus, bukan hanya di altar, tetapi di dalam seluruh hidup kita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah ditinggikan di salib demi kasih kepada kami. Ajarilah kami untuk selalu memandang-Mu dengan iman dan menemukan harapan dalam perjalanan hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.